Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 231501147. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Sebelum saya memasuki topik, berikut adalah foto orang tua saya. Sebelum saya memasuki topik, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik kerukunan. Pertama-tama, izinkan saya membahas tentang latar belakang dari kerukunan. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan masyarakatnya untuk tetap hidup rukun karena kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan dan kebangsaan Indonesia. Tanpa adanya kerukunan, maka bangsa kita akan mudah terancam dari perpecahan. Kenapa? Karena kita memiliki banyak suku dan golongan ras maupun agama. Jadi kita harus bisa saling menghargai satu sama lain agar terjadinya kerukunan di antara perbedaan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu pengertian kerukunan. Kerukunan adalah suatu sikap dalam menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman untuk mendapat pengakuan HAM atau hak asasi manusia yang bersifat harmonis dan damai, walaupun berbeda dari segi suku, budaya, ras, dan golongan maupun agama. Pemerintah di Indonesia sendiri sudah secara resmi menetapkan konsep kerukunan antar umat beragama menjadi 3 kerukunan yang disebut sebagai trilogi kerukunan. Nah, trilogi kerukunan tersebut telah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, kerukunan eksternal antar umat beragama. Kemudian ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Yang pertama-tama, saya akan memaparkan kerukunan internal umat beragama. Kerukunan internal umat beragama itu adalah kerukunan internal yang masing-masing dalam satu agama, seperti kerukunan atau di antara aliran-aliran, paham-paham, dan mazhab-mazhab yang ada dalam satu umat atau satu komunitas agama. Ya, seperti antara umat Islam dengan umat Islam lainnya. Ya. Kedua, yaitu kerukunan eksternal antara umat beragama. Nah, kerukunan eksternal antar umat beragama ini adalah kerukunan di antara umat beragama yang berbeda-beda, seperti kerukunan antara para pemeluk agama yang berbeda-beda di antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen ataupun pemeluk agama Buddha dengan agama lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini merupakan upaya agar tercapainya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk ataupun pejabat agama dengan para pejabat pemerintah. Dengan ini, maka kita bisa saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka yang sama, yaitu untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama sesuai dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu kendala dalam kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu rendahnya sikap toleransi. Toleransi adalah sikap yang saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu, kelompok, dalam hal keyakinan, pendapat, ataupun kepercayaan. Meskipun toleransi itu sangat penting, masih saja terjadi banyak kasus intoleran hingga saat ini. Banyak masyarakat yang masih menganggap sebelah mata toleransi sehingga bagi mereka itu sesuatu yang berbeda itu bersifat negatif dan selalu salah karena berbeda dengan yang mereka yakini. Beberapa contoh kasusnya yaitu misalnya aksi pembubaran ibadah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap jemaat gereja Mawar Sharon atau GMS Binjai. Kemudian contoh kedua yaitu pembubaran ibadah di gereja Bethel Indonesia atau GBI Gihon di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian yaitu ada faktor kendala kedua yaitu kepentingan politik. Faktor politik ini bisa saja menjadi faktor yang penting sebagai kendala dalam kerukunan antar umat beragama.
khususnya di Indonesia. Jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya, bisa saja sebuah kerukunan antar agama ini dihancurkan akibat politik. Contohnya yaitu konflik Poso pada tahun 1998, bahwa agama itu hanya dipakai sebagai alat kepentingan politik. Akar dari persoalan Poso adalah perebutan kekuasaan antara elit politik lokal untuk memegang pucuk pimpinan daerah. Kepentingan politik yang mengorbankan puluhan jiwa di Poso ini diakibatkan dari pembantaian dan konflik agama antara Muslim dan Kristen. Ini merupakan salah satu pelajaran penting bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu sikap fanatisme. Sikap fanatisme ini merupakan sikap berlebihan terhadap sesuatu seperti agama, politik, ataupun tokoh-tokoh tertentu. Orang-orang yang fanatik itu dia cenderung menganggap bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang paling benar, dan mereka menganggap yang salah itu merupakan sebagai suatu ancaman. Nah, contoh kasusnya yaitu konflik agama di Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang sangat penting bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. Fanatisme agama telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan di kota ini, dengan masing-masing kelompok yang berjuang untuk memegang kontrol atas tanah suci ini. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas tentang pedoman dalam menjalin kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu toleransi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, toleransi itu merupakan salah satu kendala ya dalam kerukunan antar umat beragama, karena rendahnya sikap toleransi itu dapat menyebabkan perpecahan. Nah, sehingga kita perlu meningkatkan sikap toleransi kita agar dapat menghargai suatu perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain ataupun terhadap kepercayaan orang lain. Kita harus menerima mereka sebagaimana adanya sesuai ajaran mereka masing-masing, selama itu tidak merugikan ataupun tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu kebebasan beragama. Indonesia itu merupakan negara yang terdiri atas beberapa agama yang sudah resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Sebagai masyarakat Indonesia, kita bebas untuk memilih keyakinan yang ingin kita pilih sesuai yang ingin kita yakini. Jadi kita tidak bisa melarang orang lain untuk mengikuti agama manapun selama agama itu telah resmi di Indonesia. Kita harus menghargai hak mereka untuk memilih agama dan tidak memaksakan kehendak kita seperti memaksa mereka untuk masuk ke agama yang kita anut. Kemudian yang keempat yaitu berpikir positif. Sebagai umat yang beragama, kita harus berpikir positif terhadap agama yang lain, karena semua agama pastinya selalu mengajarkan hal yang baik, walaupun cara pengajarannya itu berbeda-beda. Selanjutnya, pandangan agama Buddha terhadap kerukunan. Agama Buddha mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bagi kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan masing-masing. Perspektif toleransi dalam agama Buddha berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kesejahteraan bersama. Atas dasar nilai cinta kasih dan pengertian yang benar, maka seseorang tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya mereka akan mengasihi dan melayani sesama dengan mengabaikan ras, kelas, warna kulit, dan kepercayaan. Upaya yang dapat ditempuh oleh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan tri kerukunan adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang disebut dengan sila. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku perbuatan manusia. Moral dalam manifesti dapat berupa aturan, prinsip-prinsip, benar dan baik, terpuji dan mulia. Kemudian ada salah satu sutta kerukunan dalam agama Buddha yang dapat dilihat pada bawah ini. Baiklah, segitu saja dari saya. Terima kasih.